Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Readinganku kali ini untuk kalian yang berzodiak Libra dengan tema yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Tentu kalian ingin tahu ya, siapakah orang yang pura-pura bahagia tanpa dirimu? Ini bisa energi mantan atau energi ghosting ya. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian perlu cocokkan terlebih dahulu ya. Apakah ada kesamaan atau kecocokan energi kalian dengan energi yang aku bacakan di dalam kartu tarot aku? Bila ada kesamaan atau kecocokan, artinya readingan ini memang untuk kalian, walaupun tidak semuanya cocok. Dan readinganku ini juga bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Oke, kita buka saja ya kartunya. Aku mau tarik untuk energi seseorang yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Oke, energi seseorang yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Di sini ada kartu Six of Swords, ada Eight of Cup, dan ada The Death. Kalau aku lihat di kartunya, sepertinya seseorang yang berpura-pura bahagia tanpa dirimu ini energinya energi mantan ya. Seseorang ini pernah ada hubungan spesial denganmu. Di sini perasaan dia sepertinya tersakiti olehmu dan dia memilih pergi dari kehidupanmu. Walaupun ketika dia pergi dari kehidupanmu, hati dan pikirannya masih tetap padamu. Di sini sepertinya dia meninggalkan masa lalunya bersamamu. Dia pergi ke suatu tempat, bisa juga dia pindah tempat bekerja. Bisa luar kota, luar pulau, atau luar negeri sekalipun. Ketika dia memilih meninggalkanmu, pergi dari kehidupanmu, ada perasaan semacam rasa takut. Sepertinya dia belum siap betul untuk meninggalkanmu atau melarikan diri darimu, atau melepaskanmu dari kehidupannya. Karena dia juga belum tahu ke depannya kehidupannya akan seperti apa tanpamu. Hanya saja di sini dia memang ingin melangkah jauh dari masalah, atau bisa aku artikan dia ingin melarikan diri dari masalah. Kalau aku lihat di sini kamu dengan seseorang ini sebelumnya ada konflik atau ada pertengkarannya di antara kalian. Bisa jadi seseorang ini pergi darimu karena memang ingin menghindari masalah atau mencari ketenangan pikiran agar bisa memperoleh keseimbangan. Dan dia berharap di tempat baru, dia akan menemukan ketenangan dan bisa menemukan keseimbangan dalam hidup. Bila dia tidak pindah tempat kerja, bisa juga dia hanya traveling atau melakukan sebuah perjalanan untuk menenangkan diri. Selama berkonflik denganmu, dia merasakan perasaan yang tidak tenang. Dia juga ada rasa sakit hati terhadapmu
Ketika dia melangkah pergi dari kehidupanmu, dia ini masih membawa aura negatif. Ada perasaan lesu ya, ada ketidaktenangan dalam batin dia sendiri. Bisa juga dia pergi darimu atau menghindarimu karena dia memang ingin healing atau ingin tenang dalam proses penyembuhan hati. Ada perasaan sakit hati yang dirasakan di sini. Kalau bisa aku katakan, hubunganmu dengan seseorang ini memang hubungan yang tidak sehat, atau bisa aku sebut hubungan toksik. Adanya pertengkaran yang disertai dengan kalimat-kalimat yang kasar ya. Perasaan dia terhadapmu ini sesungguhnya sangat dalam. Jadi pertengkaran ini atau cekcok ini, perselisihan ini, atau masalah dalam hubungan asmara kalian ini sangat membuat dia terluka. Sehingga bukan hanya hati yang tersakiti, tetapi juga kena di fisiknya ya. Sepertinya dia juga mengalami sakit, seperti penyakit akut yang udah lama sih, penyakitnya ini udah lama dia derita, mungkin kambuh lagi. Ketika dia meninggalkanmu, dia sepertinya tanpa berpikir panjang. Dia berharap dengan meninggalkanmu, kehidupan dia kedepannya lebih baik lagi dan lebih tertata. Meski kedengarannya seperti pengecut ya, karena dia melarikan diri dari suatu masalah atau suatu hubungan. Kalau aku rasakan di sini, dia memang mengalami patah hati dan dalam pikirannya memang kecenderungannya memikirkan hal-hal negatif ya. Sesungguhnya dia merasa tertekan juga. Konflik dia denganmu memang mengakibatkan perpisahan kalian. Kalau di sini ada Eight of Cups, sepertinya dia memang tidak benar-benar pergi dari dirimu. Bisa juga someday akan ada rekonsiliasi antara kamu dengan dirinya. Ada perasaan kecewa dia terhadapmu, perasaan kehilangan juga. Kalau aku lihat sepertinya seseorang ini menunjukkan kekecewaan yang sangat dalam. Sepertinya dia susah menerima keadaan ini. Ada keterpaksaan juga dia meninggalkanmu, karena sesungguhnya kamu adalah sumber kebahagiaannya. Dan dia juga menekan emosinya sendiri di sini. Terlihat sekali ya di gambar kartunya, ini menandakan kesedihan dia sesungguhnya meninggalkanmu. Karena di sini kartu Death muncul, sepertinya ada gejolak dalam dirinya untuk tetap bertahan denganmu atau memilih pergi. Jadi di sini dia memang sempat memikirkan hal itu. Ada memang niatan untuk lepas darimu. Ada juga upaya dia ingin mengubur masa lalu denganmu dan menjalani sesuatu yang baru. Bila kemungkinan kalian bisa kembali pun, hubungan kalian tidak lagi sama seperti dulu. Pasti ada perbedaan atau adanya perubahan. Tapi bisa juga dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Karena dengan dia bertransformasi, artinya dia bisa melupakan masa lalunya dan dia bisa move on darimu. Walaupun proses move on ini tidaklah mudah. Perlu waktu lama untuk bisa move on darimu. Aku bisa katakan bahwa seseorang ini pergi meninggalkanmu karena terjadinya konflik denganmu. Ketika kalian berkonflik, ada kata-kata atau komunikasi yang buruk di antara kalian berdua. Bisa jadi kalimat-kalimat yang menyakitkan dan membuat dia ini terluka dengan perkataanmu. Dia sakit hati dengan perkataanmu. Ada juga perasaan emosi marah kepadamu, ingin melarikan diri dari masalah, ingin menghindari masalah dan tidak ingin menyelesaikan masalah. Ini yang terjadi kalau aku lihat, karena keputusan dia untuk pergi ini pun dia buat secara terburu-buru atau tergesa-gesa tanpa dia pikir panjang terlebih dulu baik buruknya. Jadi dia ini hanya berdasarkan emosi saja atau perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Mungkin juga ada perasaan malu ya di sini. Jadi dia sepertinya enggan untuk berkomunikasi lagi denganmu. Dia menutup akses komunikasi denganmu, bisa dengan cara memblokir sosial mediamu dan berharap kamu tidak bisa menghubungi dia lagi. Memang seseorang ini berkesan tidak tanggung jawab ya, atau bisa ku sebut seperti pecundang. Dia pergi begitu saja tanpa ada kata-kata atau tanpa ada penjelasan sedikit pun dari dia. Hanya saja kepergian dia ini meninggalkanmu membawa luka untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya memang kalau aku lihat dia ada perasaan cinta terhadapmu. Hanya saja mungkin dia melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan ini tidak termaafkan olehmu. Kalau bisa aku lihat konflik asmara kalian ini sepertinya adanya pihak ketiga atau pengkhianatan di sini ya.
Ada pengkhianatan cinta atau dihadirkannya orang ketiga di dalam hubungan asmara kalian. Ada kemungkinan dia akan rekonsiliasi lagi denganmu. Tapi karena di sini ada kartu death, tampaknya kemungkinan itu kecil sekali. Ketika menenangkan diri, menjauh darimu, dia akan berpikir apa kesalahan-kesalahan dia dan apa yang harus dia perbaiki. Karena di sini dia juga timbul penyesalan, apa yang dia telah lakukan kepadamu telah merusak hubungannya denganmu. Karena ini kartu death, artinya hubungan kalian memang berakhir di sini. Bila ada rekonsiliasi pun tampaknya kecil ya, karena kemungkinan besar kamu sudah tidak menerimanya lagi. Dia pergi meninggalkanmu ke suatu tempat, bisa untuk menenangkan diri atau untuk menuju ke seseorang yang baru. Jadi di sini dia berpindah hati. Sesungguhnya dalam dirinya memang tidak ingin pergi darimu, tapi pergi darimu ini adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan, karena dia juga merasa dia sudah tidak punya muka bila dia bersamamu lagi. Ada perasaan malu, ada harga diri yang tergores ya di sini. Oke, aku mau lihat untuk energi kamu ya Libra. Ya, energi Libra. Ya, di sini ada Five of Swords, ada Five of Pentacles, dan ada The Moon. Jadi sepertinya ada cinta yang terbelenggu ya. Ada kecurangan juga di sini. Konflik kamu dengan seseorang ini memang menyebabkan frustasi, kenyataan yang membuat hati hancur juga. Karena Five of Swords ini juga berarti sebuah kehilangan, artinya memang kamu dan dia sepertinya sudah harus berpisah ya, karena di sini memang adanya sebuah pengkhianatan, adanya kebohongan, adanya kepura-puraan, ada unsur uang dalam hubungan kalian. Tidak hanya menyangkut asmara, hati, tapi juga materi di sini. Jadi ini konfliknya sangat rumit ya. Masing-masing sama-sama merasa tersakiti oleh hubungan ini. Dan hubungan ini memang sepertinya hubungan toksik. Kalau aku lihat di energi Libranya sendiri, sepertinya seseorang yang berpura-pura bahagia tanpa dirimu ini telah melibatkan materimu di sini ya. Kamu kehilangan sejumlah materi yang mungkin dia gunakan karena dia telah melakukan sebuah kecurangan padamu, bisa juga kebohongan karena di sini sepertinya hadirnya orang ketiga. Dan seseorang ini banyak kebohongan, juga memakai topeng. Jadi di sini kamu juga merasa tertipu ya oleh seseorang ini. Tidak hanya dia yang merasakan terluka, sakit meninggalkanmu, tapi kamu pun juga terluka oleh kepalsuan yang dia berikan. Karena di sini ada The Moon. Awal kamu melihat dia ini sepertinya kamu melihat dia ini sosok yang bisa membuat kamu bahagia atau bisa membahagiakanmu atau sesuai seperti yang kamu inginkan. Awal kamu mengenal dia, kamu melihat dia ini seperti sosok yang perfect, sempurna di matamu, pasangan yang ideal menurutmu, tapi kamu belum melihat kecurangan dia, kamu belum melihat kebohongan dia. Karena di sini ada Five of Pentacles, tentu saja awal kamu mempercayai dia karena kamu pun sampai mau memberikan materi untuk seseorang ini. Materi ini bukan kamu berikan cuma-cuma kepada dia, mungkin ada faktor lain ya. Karena di sini ada manipulatif cinta, tampaknya seseorang ini memanipulasimu untuk mendapatkan keuntungan darimu. Ini yang kamu tidak suka dari seseorang ini. Jadi dia memanfaatkan perasaan kamu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hal materi. Dan kamu merasa ditipu oleh dia. Sesungguhnya dia tahu keadaanmu, dia tahu kondisi keuanganmu, tapi dia memanfaatkan perasaanmu demi untuk kepentingan dia dalam hal materi. Banyak kepalsuan, banyak kebohongan yang terungkap di kemudian hari.
Dan kamu mengetahui kebohongan ini karena memang semesta yang menunjukkannya kepadamu. Dan kamu merasa kecewa ya. Awal dia bisa memanipulasi cintamu, dia sangat bahagia, dia merasa kamu mudah dipermainkan dia. Tapi apa yang dia dapatkan dari manipulasi cinta ini, sesungguhnya dia seseorang yang tidak baik karena dia sudah memanfaatkan orang sebaik kamu. Bisa jadi dia memang pergi darimu karena ada perasaan malu, karena mungkin aib dia sudah terbongkar, kamu sudah mengetahui segala keburukan dia, kebohongan dia selama ini, kepura-puraan dia terhadapmu. Jadi keterpaksaan dia untuk pergi meninggalkanmu. Untuk meminta bantuan kepadamu, dia ada rasa gengsi dan malu. Jadi dengan cara licik dia membohongimu atau menipumu, bisa dengan dalil bisnis atau dengan alasan lain ya, seperti alasan kemanusiaan, seperti alasan kesehatan, karena dia memang memiliki penyakit akut yang sudah lama. Mungkin itu bisa menjadi alasan dia untuk memanipulasimu dalam hal materi. Karakter orang ini bisa berubah-ubah, bisa berpura-pura menjadi orang lain. Mungkin juga karena ini keluar kartu Five of Swords, bisa jadi awal dia PDKT denganmu, dia juga berpura-pura menjadi orang lain, atau dia memakai topeng agar kamu bisa tertarik padanya. Kira-kira dari bacaan aku tadi, kalian sudah bisa mengira-ngira siapakah dia atau belum? Energi zodiak yang terkoneksi dengan Libra ada Aries, ada Taurus, ada Pisces, ada Aquarius, ada Scorpio, juga ada Cancer. Ciri-ciri fisik untuk warna kulit, ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya sawo matang, ada yang kuning langsat, dan ada yang putih. Rambut ada yang diberi warna ya. Warnanya di sini ada yang blonde, ada juga yang warnanya brown, ada yang warnanya hitam. Cowoknya ada yang penampilannya formal, ada yang casual pekerjaannya, ada yang kantoran, ada yang enggak. Pekerjaannya ada yang buka usaha sendiri kayaknya. Cowoknya ada yang suka main game gitu ya. Ceweknya ada yang berponi, ada yang rambut pendek sebahu, ada yang panjang tapi nggak panjang banget ya. Ada yang lurus, ada yang bergelombang, juga ada yang keriting. Yang cewek ada yang suka pakai tank top, celana pendek, terus ada yang suka pakai baju yang seksi gitu. Ada yang suka pakai rok. Kalau aku lihat untuk ceweknya ada yang penampilannya modis ya. Cewek yang rambutnya panjang suka diikat gitu rambutnya. Oke, itu untuk ciri-ciri fisiknya ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk inisial, seseorang yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Aku sudah mendapatkan ya inisialnya. Aku zoom dulu biar kalian jelas ya melihatnya. Ya, di sini ada huruf H, ada huruf R, ada huruf S, ada huruf V, ada huruf C, ada huruf Z, ada huruf D, ada huruf X, ada huruf T, dan ada huruf G. Jadi inisial ini bisa inisial nama depan, nama panggilan, nama kecil, nama sosmed ya juga bisa, nama populer lah di kalangan teman-teman, atau nama ejekan juga bisa di kalangan teman-teman, nama beken, nama keren juga bisa. Ini ada X, X berarti mantan ya. Oke, ini untuk namanya udah aku sepil ya. Aku lanjut untuk readingan berikutnya, aku akan buka kartu lagi. Bagaimana kehidupan dia selama berpisah darimu. Oke, bagaimana keadaan dia setelah pergi darimu? Di sini ada Three of Wands, ada Four of Wands, dan ada Ace of Cups.
Walaupun dia sudah pergi dari kehidupanmu, dia masih suka stalking sosial mediamu, masih ingin tahu tentang kabarmu, dia masih memantau kamu ya. Tapi aku lihat di sini dia sudah bersama orang lain. Orang lain ini sosok pihak ketiga yang dihadirkan dalam hubungan asmara kalian. Sepertinya dia sudah menikah, tapi tampaknya pernikahan yang sepertinya dipaksakan. Jadi walaupun mereka ini sudah menikah, mereka tidak menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang dipaksakan. Ada beberapa hal seperti kurang kecocokan antara dia dengan pasangan barunya. Karena hubungan ini memang dimulai dengan niat yang tidak baik ya awalnya. Jadi kemungkinan untuk pernikahan dia pun tidak seperti yang dia harapkan. Kalau aku lihat di sini, sesungguhnya tidak ada rasa cinta dia dengan pasangannya. Hanya menuruti ego dan nafsu saja. Bila dia bahagia, mungkin hanya di awal-awal saja. Atau bila dia tumbuh perasaan cinta, cinta itu tumbuh hanya di awal-awal saja. Tampaknya hubungan asmara mereka berdua ini akan mengalami godaan gangguan, akan hadirnya cinta baru. Entah itu dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Tapi bila tidak terjadi hal itu, bisa jadi hubungan asmara mereka ini mudah padam. Untuk bisa membuat hubungan asmara mereka ini kembali bahagia, memang perlu menumbuhkan lagi perasaan cinta seperti di awal-awal hubungan. Kalau tidak, hubungan mereka ini bisa hambar dan mungkin pernikahan tidak akan berlangsung lama. Paling lama hubungan pernikahan mereka mungkin hanya bertahan sampai 4 tahun. Kalau aku lihat dari sisi seseorang ini, seseorang yang berpura-pura bahagia tanpa dirimu ini, memang orangnya itu masih suka mencari pandangan lain ya. Jadi dia ini kurang puas dengan pasangan yang sudah dia miliki. Dan di bottom of decknya ada Five of Pentacles. Seperti terlihat di gambar ya, di kartu ini tampak pohon gersang, kekeringan, tandus ya, gambarnya seperti itu dengan 5 pentacles. Artinya dalam kehidupan pernikahan mereka, sepertinya mereka mengalami kondisi sulit di keuangan, mengalami keterpurukan dalam hal finansial. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga bermanfaat ya untuk Libra readinganku kali ini. Dan terima kasih untuk Libra yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Tetap support dan dukung channel aku ya, Farizara Tarot. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Bye-bye dan thank you for watching.